Hai Bu Depi. Wah, udah lama nggak ketemu nih ya. Ya Bu, Iya, ada apa nih tadi kok kayaknya serius banget ya WA di saya tadi. ya Kenapa? Ada Bu. keluh kesah apa nih? Ya nih ada beberapa mungkin permasalahan saya di kelas dan ingin saya curhatkan lah ke Bu Depi. Ya, masalahnya apa ya Bu ya? Seperti biasa Bu, masalahnya ya ke anak-anak. Anak-anak di kelas Ibu atau anak-anak mana? Iya, anak-anak di kelas saya pas jam saya mengajar. Oh, begitu. Ibu ngajar di Ngajar di SMK Bu. SMK ya. Wah, anak-anaknya sudah remaja ini ya. Iya Bu, Luar jadi biasa pasti. iya seperti biasa Bu. Jadi kalau mereka nggak minat, ya mereka kayak nggak mau memperhatikan. Iya. Nah, sekarang silakan Bu Jun ceritakan nih, ini kenapa nih anak-anaknya? Ya Bu. Nah, jadi kan ceritanya begini Bu, kan saya ngajar nih di kelas. Nah, terus ada beberapa anak yang nggak fokus, entah itu ngantuk karena semalam game atau mereka kurang tertarik sama bahan ajar saya. Jadi ada yang kelihatan ngantuk, ada yang cuek. Beberapa kali juga saya tegur nih, saya sebut nama anaknya. Nah, saya panggil, pas saya tanya, udah ngerti nak yang ibu ajarkan tadi? Coba dia tetap diam Bu, jadi dia nggak nyaut, dia nggak menjawab apa yang saya tanyakan. Baik. Nah, misal nih ya, kita pakai skala nih, skalanya 1 sampai 10 aja deh. Nah, dari 1 sampai 10, di mana posisi yang Ibu inginkan ke depannya? Ya, kalau posisi yang saya inginkan kalau ke 10 terlalu sempurna, kayaknya susah. Jadi 7 ke 8 juga sudah lumayan Bu. Saya berharapnya anak-anak itu nyampe ke 7 atau 8. 7 ke 8 ya. Nah, kemudian posisi saat ini anak-anak itu ada di posisi berapa sih kalau skalanya 1 sampai 10? Nah, kalau untuk anak yang kurang konsen tadi, dia mungkin masih di skala 3 sampai ke 4. Oh, seperti itu. Ya. Dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa sih hambatan terbesar Ibu itu? Hambatan terbesar saya karena kita sudah di SMK ya Bu, jadi kan dia pembelajaran dewasa. Nah, hambatan terbesarnya ke anak-anak itu sendiri. Kalau anak-anak itu nggak tertarik sama bahan ajar kita, mereka bakalan cuek. Jadi kayak nggak minat. Walaupun kita tanya, mereka nggak akan jawab. Hambatannya tetap ke anak-anaknya sendiri. Ke anak-anak ya. Dari hambatan yang Ibu paparkan tadi tentang anak-anak, solusi apa yang sudah Ibu terapkan selama ini di kelas? Untuk solusi mungkin kadang udah saya sisipkan ice breaking biar anaknya kembali fokus, yang tadinya ngantuk fokus lagi. Nah, tapi ternyata masih ada aja beberapa anak-anak yang tidak memperhatikan. Selain ice breaking, Kalau untuk sementara ini masih saya pakai di ice breaking saja, Bu. ya, oke. Kemudian, adakah rencana lain untuk kedepannya yang sudah terpikirkan oleh Ibu nih? Ya, untuk rencana lain mungkin saya akan menambah bahan ajar saya. Jadi nggak selalu yang kayak gini, terus nggak selalu teori aja. Mungkin kita gunakan praktek atau kita gunakan video dan lain-lainnya. Mungkin itu akan menarik minat anak-anak yang lain karena kan pada dasarnya katanya anak-anak ini minatnya berbeda kan, daya tarik mereka berbeda pada saat di kelas. Mungkin dengan cara saya memberikan bahan ajar yang bervariasi, mereka akan tertarik. Baik, Bu. Selama menerapkan rencananya nanti, adakah prioritas utama nih, Bu? Prioritas utama ya, prioritasnya tetap ke
anak yang tadi ya Bu ya, anak yang tadi yang kurang konsen, mungkin saya akan lebih fokus ke mereka dulu. Kenapa sih anak-anak ini nggak konsen atau nggak fokus? Kalau seumpamanya nih, saya sudah mengajarkan dengan media lain, tapi anak-anak tersebut belum fokus. Berarti apa ada salah dengan saya? Atau memang anak-anak ini sama guru lain seperti itu juga? Oke. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Misal selama Ibu menerapkan itu kan tidak mungkin sekali langsung berhasil ya, Bu, ya? Ya, betul, Bu. Iya. Nah, dari pengalaman guru-guru lain yang sudah Ibu dengar tadi, yang sudah Ibu paparkan, mungkin ada tidak yang Ibu bayangkan nih jangka waktu ukuran untuk keberhasilan itu kira-kira berapa lama gitu, Bu? Ya, untuk jangka waktu karena kita mengubah anak dari yang nggak minat ke minat itu lumayan ya Bu ya, karena itu mungkin terbawa juga dari sifat anak tersebut. Nah, jadi mungkin sekitar sebulan atau lebih. Kalau bisa sih sebulan itu setidaknya anak-anak ini sudah mau mendengarkan saya menjelaskan di depan. Ya. Nah, tentunya dengan Ibu memberikan prioritas tersebut tentang rencana aksi nanti, Ibu harus berkomitmen. Nah, apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana itu? Iya. Untuk komitmen sebenarnya itu buat diri sendiri sih Bu. Karena kan kalau kita ngajar nih di kelas nggak diperhatiin rasanya nggak enak ya Bu ya. Kayak berasa dicuekin. Berarti itu komitmennya untuk diri sendiri. Jadi kita harus nggak harus menjadi seperti yang murid inginkan, tapi setidaknya bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan murid. Mungkin murid yang sekarang menyukai media sosial, jadi kita harus mengikuti mereka supaya mereka Baik, bisa lebih tertarik. baik Bu. Oke. Nah, siapa saja yang dapat membantu Ibu nih untuk mewujudkan itu, Bu? Oke, yang bisa membantu sih rekan-rekan juga bisa karena saya kan harus sharing nih ke rekan yang lain. Nih anak-anak seperti ini nih, menurut ibu saya harus kayak gimana nih? Terus mungkin mereka ada juga yang menyarankan bahan ajar, coba deh ibu belajar yang ini, video atau tutorial yang lain-lain. Nah mungkin saya butuh dari rekan-rekan juga untuk banyak mengajari saya. Wah, hebat sekali rencana Ibu ya. Ya Bu. Jadi dari yang sudah Ibu paparkan tadi, sepertinya akan merencanakan pembelajaran berbasis IT ya Bu ya ke depannya ya. Iya Bu, akan saya coba. Iya. Dan saya suka sekali nih, Ibu sudah memaparkan akan memanfaatkan media sosial karena memang zaman sekarang itu anak-anak sepertinya tidak bisa terlepas ya Bu ya dari Iya, gadget ya. betul Bu. Jadi mereka lebih tertarik dengan media sosial. Mungkin kalau kita bervariasi ya Bu ya, memberikan pembelajaran, kita memberikan contoh nih nak, contoh yang seperti ini yang ada di sosial media, kayaknya mereka lebih gampang mengerti daripada teori yang kita ajarkan di sekolah. Baik. Wah, menarik sekali ini ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, eh, seberapa penting sih Bu eh, kemajuan anak-anak ini untuk Ibu? Ya, kalau menurut saya sangat penting ya Bu, karena anak-anak itu nggak perlu harus pinter, nggak perlu harus cerdas, tapi menghargai orang lain seperti kita kan orang tua mereka di sekolah. Jadi menghargai kita itu penting. Nggak harus yang anaknya ranking 1 atau anak-anak yang setiap kita tanya mereka harus langsung bisa, harus bener yang mereka jawab, tapi setidaknya mereka menghargai kita. Karena buat anak SMK, mereka kan akan larinya ke lapangan kerja ya Bu. Nah, jadi kan menghargai orang lain itu sangat penting. Jika kita tidak bisa menghargai orang lain, nggak bisa bersosialisasi, nanti di tempat kerja juga kita nggak akan dihargain oleh orang lain. Wah, hebat sekali. Selain mengajarkan akademik atau pengetahuan,
kita juga sebagai guru menuntun anak ya Bu ya? Ya betul Dalam Bu. seperti, wah hebat Ya, Bu Jun ini. karena katanya kan karakter itu paling penting ya. Nggak harus Benar pintar sekali. tapi harus punya karakter. Ya, nah jadi dari kita ngobrol nih dari awal, Ibu memaparkan masalah, kemudian memberikan pengalaman dari rencana yang sudah Ibu lakukan, kemudian yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana dengan tindak lanjutnya nih untuk kedepannya? Oke, untuk tindak lanjutnya, karena ini kan saya akan menggunakan media lain seperti mungkin bikin video PPT gitu ya Bu. Nah itu kan harus menggunakan prasarana sekolah. Nah di situ mungkin saya harus izin dulu lah ke ketua lab atau izin dulu ke kepala sekolah apakah boleh. Nah karena kan itu prasarana sekolah, kalau saya main pakai sendiri takutnya kan rusak, nanti saya yang disalahkan. Nah, jadi rencananya saya akan membicarakan dulu dengan ketua lab, apakah boleh, terus hari apa sih yang bisa saya pakai. Nah, setelah itu baru saya akan belajar cara membuat pembelajaran yang lebih menarik. Ya, bagus sekali Bu. Nah, kita sekarang sudah di penghujung ngobrol nih Bu ya dari masalah Ibu tadi. Mohon maaf karena saya tidak bisa menjadi teman bicara yang lama. Ya Bu, kita terbentang jarak dan sinyal ya Bu ya. Jadi Iya tidak Bu, bisa benar curhat. sekali. Ya, saya sangat senang sekali ini Ibu mau curhat dengan saya nih, sehingga saya Iya. tahu nih beratnya yang menjadi seorang guru di SMK ya Bu ya. Iya, iya karena mengajari anak yang sudah dewasa itu nggak bisa kayaknya kita ngarahin gitu Bu, kayak kita ngarahin, ayo nak kesini. Kalau mereka nggak mau atau mereka lagi males nih nggak akan dijalankan. Jadi, nah kan ya Bu, kalau ngajaran SMK kan emang nggak boleh dipaksa ya Bu. Mereka harus sesuai kemauan dari mereka sendiri. Karena anak dewasa kalau dipaksa kan banyak nih Bu kejadian-kejadian yang tidak mengenakan karena gurunya mengarahkan terlalu dipaksa. Benar Bu. Yang jelas semakin besar anak tidak bisa kita arahkan dengan kekerasan tentunya ya Bu ya. Ya betul Bu. Iya. Nah, kita sekarang sudah di penghujung nih Bu ya. Terima kasih percakapannya kita. Saya senang dapat jadi teman curhatnya Bu Jun. Ya Bu. Mm-mm. Semoga kedepannya Bu Jun dapat menghubungi saya lagi nih agar apa ya pengalaman saya bertambah nih, apalagi tentang anak-anak SMA. Iya kan kita beda jenjang ya Bu ya bagi Iya Bu. pengalaman ya. Dari percakapan ini Bu, untuk closing Bu ya, apa sih yang sudah Ibu dapatkan nih dari percakapan dengan saya tentang masalah Bu Jun nih? Saya jadi mendapatkan kayak pencerahan gitu Bu ya. Yang awalnya saya ragu-ragu nih mau menjalankan solusi saya, tapi setelah berbicara dengan Bu Depi, saya jadi yakin nih kalau ini akan berhasil. Wah, hebat. Semoga rencana Ibu berhasil dan ada perbedaan di lain hari ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Depi udah mendengarkan cerita Sama-sama saya. Bu. Ya, saya pamit Bu ya. Ya Bu, sampai Semoga jumpa berhasil, lagi. tetap semangat. Terima kasih Bu Depi. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Sore. Ini lagi di mana Bu? Di rumah, di sekolah, apa warung ini? Kayaknya lagi santai bener. Oh iya, lagi santai aja Pak. Tadi habis ngerumpi sama ibu-ibu PAUD ini di sebelah. Well, Bu, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Pak, boleh curhat nggak? Wah, curhat apa ini? Kira-kira yang bisa saya bantu? Monggo, silakan. Oh iya, tadi kan saya kan habis ini nih gibah ya, habis ngobrol sama ibu-ibu PAUD. Nah kemudian karena jenjangnya beda, nih saya butuh pengetahuan yang lebih nih. Jadi gini Pak, saya tuh ada kesulitan di kelas nih menghadapi anak-anak didik saya ini. Ini pengennya Ibu nanti kira-kira anak didiknya mau gimana? Seperti yang Ibu inginkan atau ada ada kriteria gitu Bu? Iya, iya. Tentu kan saya ini sebagai guru pinginnya anak didik saya itu nurut. Oh gitu. Nurut apa kata saya gitu. Iya. Nurut waktu pembelajaran seperti itu, Pak. Oke. Terus nanti ada ukuran tertentu nggak? Nurut itu yang bagaimana sih? Apa setiap yang saya perintah itu mau gitu? Pasti dong Pak. Nurutnya itu kalau dikasih tugas, misal suruh kita nih mau praktek nih, nah anak-anak dari rumah bawa bahan-bahannya itu mereka bawa gitu. Oh iya. Jadi kegiatan praktik itu di dalam kelas berjalan lancar, semua kelompok mengerjakan gitu. Gitu ya aku. Jadi kalau inti dari permasalahan yang pengen Ibu sampaikan ini apa sih sebenarnya? Kira-kira intinya itu apa ya, jadi anak-anak ini dari 30 anak sih yang saya pegang di kelas 5 itu ada kurang lebih 10 lah putra dan putri, banyak putranya lah biasa. Oh malah banyak putranya ya kalau SD itu ya? Maksudnya dari 10 anak yang bandel ini bandel ya, kurang nurut deh. Dari 10 anak yang kurang nurut. Jadi dari anak yang bermasalah ini ya? Bener Pak, dari anak yang bermasalah ini banyak putranya. Kisaran 7 putra, 3 putri seperti itu. Jadi dari 10 anak ini itu mereka itu luar biasa sih Pak, mau sifatnya gitu, mau kemampuannya gitu, kurang luar biasa, agak kurang maksudnya. Di kegiatan apa Bu yang paling mencolok gitu loh, apa yang menurut Ibu bandelnya mereka itu di kegiatan yang mana gitu misalnya? Iya, apabila diberi tugas di rumah, misal membawa bahan-bahan praktik, tidak bawa. Dan kemudian kalau di kelas itu suka berisik banget, suka aktif sendiri gitu, 10 anak ini luar biasa pokoknya Pak, bikin gaduh. Kalau boleh tahu dari ini Ibu ini ngajar kelas berapa? Di kelas berapa? Kelas 5 Pak, kelas 5 SD. Kalau SD itu kalau posisinya Ibu sebagai guru dan wali kelas ya kalau SD itu ya? Iya Pak. Jadi ngajarnya cuma di kelas itu aja kan, nggak di kelas lain kan? Iya benar Pak. Oh iya, betul ya. Terus yang sudah Ibu lakukan apa nih selama ini untuk mengatasi 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang agak rewel nih Bu? Jadi gini Pak, selama ini yang sudah saya lakukan itu memberikan ice breaking ya, untuk mengembalikan konsentrasi saat pembelajaran. Nah, kemudian mengupayakan setiap praktikum itu mengupayakan anak-anak ini harus membawa gimana caranya. Misal batu baterai, kan waktu itu membuat magnet sederhana ya, batu baterai, kemudian lilitan daleman kabel itu kuningan itu. Walaupun mereka harus meminta kelebihan kabel punya temennya atau harus beli dadak di warung, itu pokoknya saya minta harus bertanggung jawab gitu Pak atas tugasnya.
Ada yang bantah Bu kalau dikasih tugas kayak gitu? Misalkan tadi ada yang nggak bawa, minta temennya, terus harus melengkapi kan? Nah itu ada yang bantah nggak? Alah males Bu gitu. Misalkan. Enggak sih Pak, kalau Enggak ya? SD kalau untuk bantah enggak, cuman mereka Oh. pasti kesulitan karena ke dalam satu kelompok itu kalau ada kelompoknya misal 4 gitu atau 5 anak, ada satu atau dua anak yang bagiannya tidak bawa, pasti mereka tanda kutip dibully sama anggota kelompoknya seperti itu. Jadi mau Hmm. nggak mau mereka harus bertanggung jawab. Hmm. Kalau itu permasalahannya, Ibu pernah nggak ngidentifikasi apa ya hambatan yang utama itu di anak itu kenapa kok mereka bisa seperti itu? Apa Bu kira-kira Bu? Jadi penyebab anak seperti itu. Udah pernah identifikasi belum Bu? Ya, untuk identifikasi pernah sih Pak. Hmm. Memang mereka itu ada beberapa yang tinggalnya dengan mbah ya. Oh, nggak dengan orang tuanya ya? Orang tuanya di luar negeri. Oh gitu. Jadi bahasa Jawanya tidak terlalu open, tidak terlalu keurus gitu. Hmm. Kemudian ada juga yang memang dasarnya males, kemudian Hmm. kalau ditanya dari mata ke mata, lupa Bu. Nah, kalau udah bilang lupa, mau apa dong? Nggak ada solusinya kalau udah lupa gimana? Ya nebeng punya kawannya tadi. Iya bener Pak, mau nggak mau mereka harus bertanggung jawab gitu. Dari Ada juga yang cewek nih Pak, oh ada ya. juga yang cewek ini terlalu sibuk katanya. Aduh Wih, Bu, aku sibuk kemarin tuh ngapain? iya Pak, kan lucu ya anak SD gitu. Sibuk aku tuh kemarin Bu nyiapin ini lupa akhirnya gitu. Ujung-ujungnya lupa juga lah. Anak Aduh, sekarang ini ada-ada Pak. ya anak SD ya. Dari solusi-solusi yang pernah Ibu apa namanya pernah Ibu sampaikan tadi ya, pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu ya. Kira-kira keberhasilan Ibu kalau di apa namanya dikasih rentang nilai ini, kalau nilai paling pol itu 100 itu, kira-kira dari 1 sampai 100 itu skala nilainya dari solusi yang pernah Ibu tawarkan ke anak, pernah Ibu lakukan berapa nilainya Bu? Tujuan Ibu tercapai itu berapa yang sudah Ibu capai? Tujuannya tercapai sebenarnya udah banyak sih Pak Udah menurut banyak ya? saya. Menurut saya kisaran 70 ya. Wah, Karena luar biasa. ketika saya meminta anak-anak ini bertanggung jawab, mereka mau loh. Mau Mereka ya. tidak membantah seperti itu. Tapi kan tetap kecewa ya. Apalagi sampai si pelaku, si anak tadi itu kena bully sama teman-teman kelompoknya. Nah, saya nanti kan itu terjadi kayak budaya gitu ya. Siapa yang tidak ini dibully gitu kan. Oh, aduh, muncul Lo-lonya ya permasalahan Pak. lain. Nah, itu. Jadi saya ingin masalah ini tidak melebar. Saya ingin dia itu agar dia itu tidak digituin sama teman-temannya. Jadi saya ingin dia itu ya nurut gitu, ya bertanggung jawab atas tugasnya gitu. Terus apa namanya kalau sudah dikasih seperti itu Ibu sudah tanggung jawab kan tadi dia mau ngikutin lah apa yang dipengen Ibu gitu ya. Kira-kira kok kira-kira sih. Nanti dia ngulangin lagi nggak Bu di kegiatan yang lain? Kegiatan ini udah Ibu kasih tanggung jawab nih. Oh, kamu itu nggak bawa, kamu harus bisa ngelengkapin hari ini juga. Nah, besok Kak, Ibu kasih tugas lagi nih. Dia ngulangin lagi kesalahan yang sama nggak Bu? Pasti Pak, Pasti ya? pasti mengulangi itu. Alah paling cuma suruh minta temennya, alah paling suruh beli, sanggup duit aja teko mah. Nah, seperti Oh, itu, gitu. hal-hal seperti itu yang kok Berarti gini gitu. ada apa ya? Ada solusi yang memang sebenarnya sudah Ibu terapkan tapi belum bisa menjawab permasalahan Ibu secara tuntas kan gitu. Nah, apa rencana Ibu ke depannya itu? Yang pengen Ibu lakukan supaya solusi yang tadi Ibu sudah sampaikan ke anak ternyata belum bisa maksimal hasilnya itu Ibu tambahi kira-kira ada
inovasi apa dari Ibu, apa kreativitas apa dari Ibu untuk bisa eh, muncul solusi baru? Rencananya apa, Bu? Iya Pak, rencananya itu saya mau panggil wali ya, wali anak, wali siswa, wali murid gitu. Semuanya atau cuman Yang bermasalah? ke-10 anak ini, yang Oh ke-10 ya, anak ini. iya, iya. Iya, Hmm. saya bicara dari hati ke hati. Nah, kemudian setelah itu jika pasti ada peningkatan karena apa ya, orang tua sekarang itu kan ya bukan sekarang ya, namanya wali atau orang tua itu kalau di sekolah anaknya ada sesuatu pasti di rumah nggak ketang diomelin gitu kan, pasti nanti ada peningkatan. Iya, iya. Nah, kemudian saya juga ingin mensosialisasikannya ketika rapat wali murid gitu sih Pak. Gitu. Ada prioritas utama nggak, Bu? Ini apa cuman mereka yang apa namanya, yang 10 orang tadi menjadi anak-anak yang nurut, atau bisa mungkin lebih dari itu? Prioritas utamanya apa, Bu, dari rencana yang Ibu lakukan ini? Pengennya yang paling diprioritaskan lah apa? Ya, prioritasnya tentu yang 10 anak. Cuman kan namanya hal lupa atau apa itu kan pasti nanti bergantian ya. Mungkin anak yang ini tidak bisa anak yang itu. Nah, seperti itu. Jadi dengan langkah kedua, dengan sosialisasi, itu saya harapannya ingin semua siswa saya tidak ada terjadi hal-hal seperti itu, Pak. Itu. Jadi ada 2 strategi ya, Bu, ya tadi. Ada memanggil orang tua yang bandel aja, sama sosialisasi kepada seluruhnya ya, seluruh orang tua wali murid yang ada di kelas Ibu ini ya. Iya, benar, Pak. Kemudian kalau boleh tahu ini, dikatakan rencana Ibu nanti itu, wih, rencana saya ini berhasil nih. Apa indikatornya, Bu? Indikator utama aja lah. Oke. Indikator utama tentu ke-10 anak ini tidak mengulangi hal yang sama. Oh gitu ya. Pasti itu, Pasti Pak. itu ya. Ada indikator lain, Bu? Supaya saya berhasil Indikator nih. lain tentu tidak melebar ke siswa-siswa lainnya. Kira-kira hambatan apa, Bu, yang nanti muncul kalau Ibu melaksanakan rencana Ibu? Dengan yang sudah-sudah, maksudnya kelas yang sudah-sudah itu biasanya sih yang muncul itu enggannya wali murid, biasanya si mbah atau kakak itu untuk datang ke sekolah. Biasanya kan kalau, mohon maaf ya, kalau orang tua itu, kenapa sih Bu rapat ya? Udahlah saya ikut keputusan akhir, seperti itu. Wes aku pokoknya melu gitu Pak. Itu. Jadi benar-benar kayaknya harus resmi ya, maksudnya harus minta didampingi oleh kepala sekolah. Oh gitu. Jadi cara ngantisipasinya tadi didampingi kepala sekolah atau cukup Ibu aja sendiri harus kepala sekolah ya? Iya Pak. Oh iya. Oke, ini namanya sudah banyak yang kita obrolin, Bu Depi. Kalau saya pengen closing di pencapaian akhir yang kira-kira Ibu Depi bisa capai nanti, tindak lanjut yang seperti apa yang mau Ibu Depi laksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, tentunya saya dalam waktu dekat ini ingin menyampaikan rencana saya kepada kepala sekolah agar mengeluarkan surat undangan. Kemudian duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, seperti itu Pak. Gitu ya. Berapa lama waktunya yang diperlukan untuk mencapai itu semua, untuk mencapai indikator tadi tujuannya Ibu? Ya, targetnya sebelum selesai ulangan Pak, sebelum bagi rapot tentunya. Oh gitu, semester ini ya Bu ya, sebelum libur? Iya. Oke. Sebelum libur.
Oke, Bu Depi, itu rencananya Ibu Depi semoga cepat bisa dilaksanakan, disetujui oleh kepala sekolah dan membawa hasil yang bagus diterima oleh wali murid. Anaknya juga bisa berubah 10 orang tadi ya Bu ya. Amin, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu Terima Depi. kasih sekali loh, Pak. Oh ya, Iya, Pak, ini nggak kerasa ngobrol sama Pak Anies ini, ternyata saya memikirkan rencana lain ini yang lebih efektif seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. oke, sama-sama Bu Depi. Sampai ketemu lagi. Nanti main-main ke SMA lah supaya nggak daring seperti ini ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Insya Allah. Oke, saya pamit ya, Pak Anies. Ya, ya Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies. Waalaikumsalam Bu Jun. Selamat sore Pak Anies, apa kabarnya sore ini? Selamat sore, kabarnya baik sekali, sehat alhamdulillah. Oh, kelihatannya lumayan pusing nih, ada apa nih Pak Anies? Kok Makanya ini makanya ngubungi Bu Jun nih mau lagi rodok apa ya, sedikit pegel lah Bu kepalanya. Oh, jadi yang kepala. Pengen cerita. Oke, oke. Ada apa nih? Apa yang mau Pak Anies ceritakan nih? Oke, jadi begini Bu Jun, di sekolah kan saya ini diberikan selain jadi guru, tugas utamanya kan diberikan tugas tambahan. Nah, akhir-akhir ini itu justru malah tugas tambahan itu yang jadi tugas utama. Jadi tugas utamanya kan ngajar, Bu. Ya. Nah, jadi sekarang malah tugas utamanya itu bukan ngajar, jadi sering meninggalkan kelas karena melaksanakan tugas tambahan yang sepertinya sekarang jadi tugas utama, wajib gitu. Ini masalahnya Bu, sebenarnya saya. Nah, cara pengen ngobrol sama Bu Jun itu biar dapat apa ya, pencerahan atau solusi biar saya nggak stuck gitu Bu di sini. Itu sebenarnya inti dari saya pengen nelpon Bu Jun, pengen ngobrolnya seperti itu. Berarti di sini Pak Anies nih kecapean atau ini ya, kebanyakan tugas gitu ya, jadi bingung membagi waktu gitu ya. Nah, betul sekali. Jadi bagi waktunya untuk antara ngajar sama melaksanakan tugas tambahan yang lain itu jadinya nggak bisa gitu, sehingga harus meninggalkan tugas utamanya gitu Bu Jan. Oke. Jadi karena kebanyakan tugas lain, jadi tugas utamanya kayak dikesampingkan ya. Betul sekali. Oke, baiklah. Nah, di sini sebelum kita mulai percakapan nih, dari percakapan yang kita lakukan ini, Pak Anies mengharapkan hasilnya seperti apa sih? Pengennya saya setelah ngobrol ini saya jadi plong gitu. Kalau udah plong, kemungkinan besar ada alternatif solusi yang mungkin belum terpikirkan dari saya itu terus muncul gitu loh. Hari ini kan solusinya saya mentok. Coba tahu dengan ngobrol dengan Bu Jun ini ada solusi alternatif yang tiba-tiba muncul di kepala saya sehingga bisa saya laksanakan di kedepannya. Oke. Nah, terus ini karena Pak Anies bilang tadi terlalu banyak kerjaan yang lain sehingga kerjaan yang utama nih terbengkalai. Betul Nah, sekali Bu. sudah ada belum sih solusi dari Pak Anies sendiri gimana caranya nih supaya kerjaan utamanya tetap terlaksana, terus yang kerjaan yang lainnya juga tetap berjalan? Pengennya saya itu sebenarnya karena bagi waktu udah nggak bisa ya Bu. Itu pengen kalau di sekolah itu dibentuk tim-tim kecil untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang selama ini itu saya kerjakan secara individu. Kalau sendiri itu bebannya terlalu banyak, makanya dikerjakan oleh orang banyak sebagai tim. Ada yang tim A, ada tim B, ada tim C, bukan Anies A, bukan Anies B, Anies C, jadi nggak bisa jalan
bersamaan, itu harus sejalan masing-masing. Itu yang terpikir di saya itu, cuman untuk sampai saat ini itu belum bisa jalan gitu loh Bu. Sehingga saya itu masih stuck di sini. Solusi sementaranya di situ. Pengennya saya itu Bu. Oke, berarti di sini dari permasalahan Pak Anies sendiri sebenarnya sudah punya wacana ya? Wacana Udah ada kepengenan itu Bu. Udah ada kepengenan. sepertinya sudah ada solusi atau wacana yang akan Pak Anies utarakan mungkin. Benar. Ya, kan ya masih bingung cara menyampaikan atau melanjutkan caranya. Ya Bu Jun, betul sekali. Terus nih, karena Pak Anies punya solusi, menurut Pak Anies, harapan Pak Anies ini dikatakan berhasil jika seperti apa sih? Ya, kalau dibilang rencana saya berhasil ya Bu Jun, itu kalau saya itu sudah kembali ke habitat lama. Jadi tugas utamanya itu yang ngajar, tugas tambahan itu ya yang lain-lain selain ngajar. Jadi ngajar itu tetap jadi tugas utama saya, dan saya tidak akan meninggalkan ngajar hanya untuk mengerjakan tugas tambahan itu, supaya nggak kebalik itu. Oke, berarti di sini maksud Pak Anies ini pengennya balik lagi fokus ke tugas utama. Jadi tidak tugas yang lain ya. Betul. Dari bilangnya membutuhkan tim. Ya, betul. Nah, jadi untuk skala nih kan seumpamanya nih ada skala 1 sampai 10. Menurut Pak Anies sekarang Pak Anies posisinya ada di berapa sih? Jadi kalau dikatakan sekarang ada di posisi mana dalam skala itu saya sulit menjelaskan sebenarnya Ibu. Cuman ada beberapa solusi yang saya kemukakan tadi ke Ibu itu sebenarnya sudah ada yang berjalan. Misalkan dulu saya megang operator dapodik itu sendirian. Sekarang sudah ada namanya tim data atau tim data Dapodikdasmen. Itu terdiri dari operatornya ada, sekretarisnya juga ada, nanti tim inputnya ada, bahkan penanggung jawab utamanya itu wakil kurikulum itu ada. Sudah berjalan sebenarnya di hanya di tim Dapodik itu aja. Jadi kalau misalkan tugas tambahan sekarang ini saya ada 5 gitu, yang sudah terrealisasi itu 1, berarti berapa Bu Jun itu? Ya nggak ada 50%, sekitar 30-an persen, 25% lah yang sudah berjalan dan yang sudah bagus, dan ada yang beberapa berjalan tapi belum maksimal, paling sekitar 25-30% lah dari skala sampai 100. Oke. Ya sepertinya kalau kita harus mencapai skala 10 itu susah ya Pak, bukan? Tapi kayaknya sulit ya, menyatukan semua jadi satu itu sulit. Seperti ya, kita kan punya pikiran masing-masing, punya beda-beda, untuk menyatukan itu sulit. Iya, jadi Bu. 10 itu sulit. Nah, tapi menurut Pak Anies ada nggak sih kemungkinan nih suatu hari nanti atau suatu saat nanti nyampe ke 10? Ini kan posisinya sekarang sudah ganti pimpinan nih, baru 1 tahun ini, dan semenjak ganti pimpinan ini ada solusi saya tadi yang dari 0 itu bisa sampai 30% terlaksanakan karena memang masih 1 tahun, dan pelaksanaan tugas tambahan itu yang memerlukan pemikiran. Itu selain pemikiran, selain tim itu orang bekerja itu juga butuh konsumsi untuk makannya, butuh juga transportnya gitu. Ada juga sarana prasarana yang harus dibeli untuk sebuah kegiatan pelaksanaan itu. Jadi harapan saya kalau ini sudah berlangsung, mulai berlangsung di tahun depan, saya optimis dari 30 itu bisa minimal bisa 60-70% dari skala 1 sampai 10 ya 6 sampai 7-nya udah masuk ke situ lah. Optimis saya itu bisa untuk menyelesaikan itu karena ada pimpinan yang baru ini. Ya, sebenarnya dari skala nyampe skala 70 itu udah lumayan ya Pak, udah benar-benar bagus.
Karena Bapak bilang tadi skalanya dari 0 ya, dari 0%. Iya, nggak berjalan dulu sekali. Jadi kalau untuk mencapai 70 itu wah udah luar biasa banget ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan bisa. Solusinya benar-benar berhasil. Nah, kalau seumpamanya nih ini udah solusi dari Pak Anies ini mulai berjalan, kira-kira ada nggak sih beberapa kendala yang Pak Anies akan temui? Kendala nomor satu itu di anggaran. Nomor satu. Pasti kan membutuhkan anggaran yang banyak sehingga kalau semua program itu bisa harus bisa didana itu tidak mungkin. Pasti ada skala prioritas yang harus didanai seperti itu. Ya, hambatan utama itu. Yang pertama adalah pendanaan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya. Jadi sebelum saya membuat tim-tim kecil itu tentu saja saya harus bisa bikin teman-teman itu belajar dulu tentang tupoksinya sehingga ketika membentuk tim itu nanti langsung bisa kerja dengan maksimal itu Bu. Ya, berarti kendalanya masih pada kurang pengetahuan juga yang lain. Jadi kayak Pak Anies harus mengarahkan dulu ya, harus mengajarkan dulu seperti ini gitu. Iya, benar sekali. Jadi memang tanggung jawab dulu kita mau membentuk tim, kita harus kita harus backup dulu lah dari belakang supaya mereka jalan dulu. Ketika mereka sudah jalan baru nanti kita kasih tugas atau tambahan tanggung jawab yang lebih berat bagi mereka gitu. Iya. Gitu. Ya, emang harus bimbing dulu ya Pak. Kalau langsung dilepas, ya nggak bisa Pak. Kayak anak-anak juga kan, ibaratnya kita ngajarin kan harus diajarin dulu. Contohnya begini nak, seperti di mata pelajaran. Betul ya. Contoh dulu. Kalau langsung dikasih soal tanpa contoh juga nggak bisa kan ya? Iya. Sama seperti itu. Nah, terus di sini Pak Anies udah tahu kendala apa yang mungkin terjadi dan juga udah ada solusinya dari kendala tersebut. Nah, terus menurut Pak Anies untuk mewujudkan hal tersebut, Pak Anies ini butuh bantuan nggak sih dari rekan, teman lain atau siapa? Ya Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya bahwa salah satu hambatan itu adalah penyiapan sumber daya manusianya. Jadi harus ada rekan yang bisa bekerja. Nah, sementara ini yang bisa bantu saya terus terang adalah dari bendahara bos dulu. Rekan yang paling utama di situ. Jadi itu yang saya persiapan untuk bisa dapat dapat support lah seperti itu. Itu yang utama. Yang lain adalah dari kawan-kawan tenaga administrasi ya selain guru. Mereka yang bisa backup kerjaan saya dari belakang ketika saya masih ngajar, mereka yang backup kerjaan saya. Jadi saya butuh pertama andil dari bendahara bos, bendahara komite, yang kedua dari teman-teman tenaga kependidikan. Mungkin itu Bu Jin yang terpikirkan saat ini yang pengen saya laksanakan itu. Berarti semuanya realistis ya Pak, kayak butuh bendahara ya. Berarti butuh bendahara ini berarti keuangan gitu ya. Iya. Karena kan juga sarana prasarana, belum juga kalau kita ngajakin orang-orang kita juga butuh transport, makan dan lain-lain kan. Nggak ngajak orang tapi nggak ada timbal balik. Ya mungkin tahu aja Bu Jin pasti tahu. Model pemikiran saya ini hanya pemikiran. Nah, karena kita manusia biasa. Kita butuh makan dan butuh lain-lainnya. Iya. Orang bendahara. Nah, terus kan Pak Anies bilang memulai ini semua dari benar-benar dari nol. Sampai sekarang sudah mulai 30% berjalan ya Pak ya. Terus pernah nggak sih Pak Anies nih di tengah jalan atau pas jalan ini nemuin suatu kendala, ataukah belum pernah ketemu kendala? Kendalanya kalau dulu ya dari pimpinan kalau dulu. Karena pimpinannya belum bisa untuk kerjasama dengan bagus ya agak sulit ya
kendalanya. Kalau sekarang kendalanya itu ada di prioritas program dari pimpinan. Jadi kalau pimpinan tidak memprioritaskan program yang saya pengenkan untuk dijadikan solusi dari saya, itu ya nggak bisa jalan. Misalkan kemarin saya pengennya kita punya SIM di perpustakaan supaya ketika ada anak pinjem, ada anak membalikan, ada denda dan sebagainya itu terinput terkomputerisasi gitu. Nah itu kan kita butuh software, butuh hardware dan sebagainya untuk cepat itu. Nah ternyata itu bukan kegiatan yang diprioritaskan oleh pimpinan, sehingga tidak bisa ditanggulangi gitu. Jadi dia memilih untuk kegiatan literasinya di menulis buku, jadi nyetak buku sekarang gitu. Jadi buku yang diprioritaskan itu yang jadi kendala di situ. Jadi skala prioritas dari pimpinan itu mungkin bukan skala prioritas yang sama dengan saya gitu. Gitu Bu Jen. Ya mungkin karena pemikiran yang berbeda atau pandangan yang berbeda, jadi berbeda pula ya Pak ya, dari Pak Anies sama pimpinannya. Pak Anies mintanya yang ini diprioritaskan, tapi kepala sekolahnya udahlah yang lain dulu nih. Mungkin yang kelihatan nih, yang lebih kelihatan gampang lah di atas. Nah, jadi semuanya emang setuju, cuman kapannya itu nggak bareng gitu ya. Bisa yang ini dulu, nanti program Pak Anies yang selanjutnya kan, itu bisa gitu Bu Jen. Dahulukan yang terlihat oleh mata ya, karena kalau program biasanya kan awal-awalnya belum terlihat nih Pak sebelum berjalan ya. Nah ya betul, fisik dulu fisik dulu. Mungkin dia mendahulukan seperti yang cetak buku tadi, itu kan terlihat sekali kan, ada di iya. Ini itu yang didahulukan. Benar Bu Jen. Terus di sini nih Pak Anies mau menjalankan solusi yang Pak Anies katakan tadi. Kira-kira nih butuh berapa lama sih waktunya? Untuk waktu sih kalau saya fleksibel. Jadi nggak bisa dalam 1-2 bulan itu bisa terselesaikan. Di Dapodik ini saja saya bikin tim ini 1 semester. Nah, pengennya kalau dalam 1 tahun ini saya sudah harus bisa 2 program saya itu bisa berjalan gitu. Jadi dimulai dari tahun 2023 ini minimal 2 prioritas program saya itu bisa berjalan gitu Bu Jon. Oke, berarti dia belum ada waktu yang jelas, tapi minimal ada target semester lah. Ini nggak ada target, tapi setidaknya berjalan lah ya. Sudah direncanakan akan berjalan. Iya Bu. Nah biasanya nih Pak, kita kan awal-awalnya nih kayak menggebu-gebu nih, saya mau bikin ini nih, wah semangat banget kan, gebu-gebu banget nih, saya akan ini. Nah terus biasanya setelah 2 minggu, 3 minggu kemudian kita nih, udahlah kayaknya nggak berhasil nih, kayak melemah tuh. Nah kira-kira ada nggak sih temen rekan Pak Anies yang biasanya bisa membantu Pak Anies mengingatkan untuk komitmen yang sudah Pak Anies jalankan? Ya kalau sudah ada timnya, misalkan SK tim itu, kalau 1 orang itu merasa dia kurang mampu atau semangatnya kurang, ada backup dari yang lain, diingatkan bahwa kita ini sudah tim ya. Jadi kalau ada salah satu yang kurang dalam bekerja di sini, langsung kalau bisa dibantu langsung di backup, tapi kalau memang dia kurang dalam bentuk pribadinya ya bisa diingatkan langsung, karena tim nanti kan tanggung jawab dari program itu berjalan atau enggak itu langsung apa yang ditunjuk dalam SK itu. Jadi kalau misalkan saya sendiri yang mundur agak kurang, itu bisa di backup dari anggota tim yang lain. Nah, diingatkan bisa atau langsung di backup dari belakang. Jadi kerjaan saya bisa langsung ketika saya ngajar misalkan nggak bisa melaksanakan program, langsung di backup sama tim yang lain gitu. Ya karena kan kita biasanya nih karena awalnya menggebu-gebu, tapi pas sudah gagal sekali nih, aduh nggak bisa nih kayaknya gitu kan. Makanya seorang ya ayolah bisa nih, ayo nih semangat, walaupun nih
Makanya kan kita harus butuh orang lain kan Pak ya. Iya, Nggak iya, betul sekali. jalan sendiri. Kalau berjalan sendiri capek nanti ngeluh, nggak ada yang bantuin gitu kan. Iya, Misalnya, ya kan. Nah, terus di sini kurang lebih yang membantu Pak Anies ini tadi banyak ya, tim, terus ada bendahara. Berarti lebih dari 1 orang yang akan membantu Pak Anies karena ini cita-cita Pak Anies ini lumayan besar sih buat saya yang lumayan tidak mengerti. Bukannya mengerti, tapi lumayan tidak mengerti. Sepertinya ini akan jadi wacana besar nih. iya, iya, iya. Jadi, Pak Anies membutuhkan orang-orang yang banyak. Iya, Bu Jan. Ya. Nah, untuk sesi percakapan kita ini, apa sih yang sudah diperoleh oleh Pak Anies? Saya menemukan beberapa tadi ya seperti yang katakan tadi kayak ngobrol sama Bu Jun ini pengennya saya ada sesuatu yang muncul dan itu ide baru dan muncul tadi ide barunya yaitu eh, apa tadi ada target utama ya. Jadi kalau saya nggak dikasih program ini nggak dijalankan sama pimpinan maka memang saya harus nunggu. Nah, berarti belum berjalan target saya, jadi harus nunggu. Tidak waktunya tidak boleh ditentukan nih, tapi ditarget dalam 1 tahun misalkan dari 5 itu 2 program bisa berjalan. Hari ini dapat. Ya, berarti dari percakapan kita ini sudah ada lah ya, walaupun nggak banyak, tapi udah ada bayangan, oh seperti ini, Iya, tambahan-tambahan solusi yang iya, keluar betul. dari kan Pak Anies sendiri. Iya, Oke. Nah, terus eh, nah setelah kita berbincang-bincang ini, tujuan Pak Anies sudah tercapai belum sih? Ya, awalnya kan Pak Anies mintanya mau cari solusi dan ini ya mencari solusi baru. Nah, setelah kita berbincang ini, tadi Pak Anies bilang sudah ada solusi barunya, sudah mendapatkan di bagian yang kepala sekolah tadi ya, yang kepala sekolah tidak memprioritaskan. Tapi Pak Anies bilang akan bersabar menunggu. iya Bu ya. Nah, berarti kita sudah sampai di sesi akhir nih Pak, percakapan Iya. kita. Oke. Nah, eh, apa perasaan yang Pak Anies rasakan setelah kita ngobrol nih? Ya, tadi agak berat sedikit sekarang berkurang walaupun sedikit. Ya, ya karena kalau untuk banyak sepertinya harus ya, Pak. Karena kalau untuk ngobrol berkurang pusingnya untuk program yang Pak Anies akan lakukan itu nggak bisa karena dia ngobrol. Jadi setidaknya sudah ada nih, ada nggak sih rasa berkurang bebannya dikit? Iya, ada tadi saya udah bilang dari yang tadi berat sekarang agak ringan dikit lah, walaupun dikit, nggak apa-apa. Yang penting ada rasa plong gitu. Saya sudah curhat lah istilahnya, ngobrol sama Bu Jun. Ya, karena kan harus dijalankan terlebih dahulu. Kalau sudah berhasil berarti udah plong ya. Iya, insya Allah. Semoga aja program Pak Anies ini sesuai rencana dan seperti tadi yang Pak Anies bilang akan diprioritaskan juga oleh atasan. Iya, mudah-mudahan Bu. Mungkin ada nggak sih nih cara Pak Anies meyakinkan atasan? Dengan menunjukkan program saya, bahwa program saya kalau dijalankan itu bisa memajukan sekolah. Ya kan biasanya nih orang yang tidak berkecimpung di situ dia akan kayak dia bingung nih membangun sekolah atau menghasilkan apa ini. Kalau nggak kita jelaskan kayaknya mereka juga kurang paham ya Pak ya. Ya, makanya harus ada sosialisasi dulu. Kalau pimpinan sudah setuju, maka langsung sosialisasi saya berikan kepada mereka supaya mudeng. Oke, terima kasih ya Pak Anies sudah dengan saya hari ini. Semoga aja berjalan dengan lancar. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak Anies. Ini terima kasih sekali Bu Jun waktunya udah bisa ngobrol bareng terus kasih beberapa solusi bagi saya. Ya, oke. Saya menunggu cerita keberhasilan dari Pak Anies ya. Siap.
Oke. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi ya Pak Anis. Sampai Assalamualaikum. jumpa Pucu, terima kasih ini ya. Assalamualaikum.